Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raffi Rasmita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mitologi fiksi mini bahasa Indonesia yang menceritakan tentang seorang dewa penguasa kekayaan atau pengendali kekayaan. Pada saat itu dewa tersebut tergoda untuk menguasai Triloka. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak bersama. Fiksi mini Indonesia dengan judul Wera Lali. Kahyangan geger, Batara Guru hilang, Kawah Candra di muka goncang, bidadari berhamburan, karena Kuera lupa jati diri. Ia membuat makar dan akhirnya menduduki singgasana Kahyangan. Tak ada satu dewa pun yang mampu mengendalikannya pada saat itu. Ketetapan kerajaan selalu berdasarkan kendalinya. Tiap pembangkang dikurung hingga kelaparan. Lalu para dewa yang menjadi pengikutnya pun dipanggilnya untuk menghadap. Ketika itu, Wera sedang gundah akan mimpi buruknya. Ia pun mengajukan pertanyaan kepada Dewa Indra. Indra, coba kamu artikan, apakah mimpi saya bakal jadi kenyataan? Saya gundah, Indra. Takut. Kuera memelas penuh cemas. Berdasarkan penafsiran saya, demikianlah yang akan terjadi. Kerajaan akan semakin sempit. Langit akan runtuh ditarik tangan-tangan pemberontak, jawab Indra. Sementara itu Siwa, Brahma, Kala dan juga Wisnu hanya menunduk demi isi perut. Kalau begitu, sekarang juga berangkat kalian. Patahkan saja tangan-tangan para pemberontak beserta benih-benihnya. Baik, Paduka. Seketika Lokamala atau para dewa pun turun menyebar ke tiap pelosok, menciptakan kebodohan, meringkus pembangkang, langit berduka. Di suatu tempat, Surah Semar berubah wujud menjadi Ismaya, kemudian memanggil sang adik hingga tercipta Batara Yama. Tubuh keduanya menjadi raksasa. Kejadian itu tidak ada yang menyadari, sehingga kedatangannya ke Marcapada pun tidak ada yang menyadarinya. Kahyangan porak-poranda, Wera menjadi api. Para dewa akhirnya menyesali perbuatannya dan kembali menjalankan tugasnya. Ismaya kembali menitipkan Kahyangan kepada Batara Yama, yang ternyata adalah Batara Guru. Setelah keadaan pulih, Ismaya pun pamitan dan turun dari Kahyangan.